Edik Galvino dari Universitas Mercu Buana dari jurusan Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edric Galentino dari program studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer dari Universitas Mercu Buana Jakarta dengan NIM 415221100 ingin mempresentasikan terkait mata kuliah Bahasa Indonesia di dalam tugas besar 2 terkait fakir berbahasa Indonesia, dan mari kita mulai. Oke, jadi presentasi kali ini saya akan mulai dengan membahas tentang fakir berbahasa Indonesia. Ada apa dengan Indonesia? Ada apa dengan bahasa Indonesia? Next. Oke, kita mulai dari latar belakangnya terlebih dahulu. Latar belakangnya akan kita bahas itu ada 3. Yang pertama ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu apa, lalu Gen Z itu apa, dan juga media sosial itu apa. Yang pertama, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia adalah, seperti yang kita ketahui, adalah bahasa yang sehari-hari kita gunakan dan yang kali ini saya pakai untuk berkomunikasi di dalam video ini, yang sebagai bahasa ibu atau bahasa utama dari bahasa dan orang-orang Indonesia. Selanjutnya ada bahasa Inggris. Apa itu bahasa Inggris? Bahasa Inggris adalah bahasa internasional yang awalnya digunakan oleh orang-orang dari Eropa, terutama di Inggris, untuk berkomunikasi. Lalu karena jajahan Inggris dan bangsa-bangsa Eropa yang lumayan banyak, sehingga menyebabkan bahasa Inggris menjadi bahasa internasional. Lalu ada Gen Z. Apa itu Gen Z? Gen Z adalah suatu sebutan untuk anak-anak yang lahir di atas tahun 1997 hingga 2009. Gen Z ini salah satu istilah populer untuk anak-anak zaman sekarang yang masih dalam usia remaja dan masih awal-awal di bangku perkuliahan hingga fresh graduate. Gen Z ini adalah salah satu mayoritas pengguna terbesar di sosial media. Lalu kita masuk ke apa itu sosial media. Sosial media adalah platform yang dibuat oleh rangkaian beberapa perusahaan untuk memudahkan komunikasi antara suatu orang di tempatnya bersama dengan orang lain yang ada di belahan dunia yang lain melalui internet gitu. Jadi media sosial contohnya ada seperti TikTok, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Next. Memikatnya bahasa Inggris dan mulai terlupakannya bahasa Indonesia. Oke, jadi mengacu pada tema utama kita, fakir berbahasa Indonesia, tema utamanya adalah bangsa Indonesia yang bahasa Indonesia yang awalnya menjadi suatu bahasa yang umum dan seringkali dipergunakan sebaik mungkin untuk orang Indonesia dalam berkomunikasi antar satu sama lain, kini dengan zaman yang mulai menuju ke zaman globalisasi atau era globalisasi, mulai menjadi sedikit tergeser kepopulerannya, digantikan dengan bahasa Inggris yang dengan era globalisasi ini menjadi semakin marak untuk bisa diketahui, didengar, diucapkan, dan diimplementasikan dalam komunikasi sehari-hari, terutama oleh masyarakat-masyarakat yang sudah berkecimpung dan banyak untuk melakukan aktivitas di sosial media, terutama Gen Z itu sendiri. Next. Nah, dari bahasa-bahasa Indonesia tersebut dan dari mulai maraknya bahasa Inggris yang mulai datang dan mulai bergelimang atau berseliweran di media sosial yang banyak digunakan oleh anak muda, terutama Gen Z ini, menyebabkan banyak anak muda dan Gen Z yang ada di Indonesia saat ini lebih mengetahui beberapa kosakata bahasa Inggris yang seringkali dan kebanyakan mayoritas anak-anak ini tidak mengerti dan mungkin baru tahu tentang bahasa Indonesia
dari kata bahasa Inggris tersebut gitu. Sebagai contoh ada beberapa ini saya tampilkan seperti slide yang artinya adalah Salindia. Itu saya juga baru tahu karena saya sendiri adalah salah satu orang tersebut, salah satu Gen Z dan salah satu anak muda yang hampir selalu berkecimpung di dunia sosial media, tapi selalu mendengar dan terbiasa untuk mendengar suatu kata slide dibanding Salindia. Lalu ada gadget yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah gawai, online yang artinya daring, offline yang artinya luring, browser yang artinya peramban, email yang artinya surel, mouse komputer itu yang artinya tetikus, selfie yang artinya swafoto, game artinya game artinya game, mohon maaf. Lalu ada compact disc atau CD yang artinya cakram padat. Lalu ada server di dalam komputer yang artinya peladen, hardware yang artinya perangkat keras, software yang artinya perangkat lunak, jaringan yang artinya network, template yang artinya template, dan yang terakhir barcode yang artinya sandi kode. Beberapa dari kosakata ini ada beberapa yang mungkin sudah mulai banyak terdengar oleh anak-anak muda di Indonesia yang memainkan sosial media, karena memang mulai adanya transisi dari hardware menjadi perangkat keras di banyak contoh penggunaan kata tersebut di pendidikan kita. Namun ada beberapa juga yang seringkali, seperti contohnya saya baru mendengar suatu kata tersebut di dalam slide kali ini ketika saya melakukan research seperti itu. Dan mungkin itu akan terjadi juga ke banyak masyarakat anak muda di Indonesia yang Gen Z maupun generasi di bawahnya atau generasi setelahnya gitu. Lalu kita masuk ke pentingnya melestarikan bahasa Indonesia. Pentingnya untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia terutama di generasi muda itu sangat penting untuk identitas suatu bangsa itu. Dengan menjaga bahasa Indonesia, generasi muda akan terus terhubung dengan identitas nasional mereka dan memahami pentingnya persatuan dan keberagaman di negara tersebut. Selain itu, bahasa Indonesia juga memiliki nilai sejarah dan kebudayaan yang kaya. Bahasa ini mengandung bahasa warisan budaya dari berbagai suku etnis yang ada di Indonesia dikumpulkan menjadi satu dan disepakati bahwa beginilah cara komunikasi yang kita sepakati di dalam bangsa Indonesia ini. Dengan melestarikan itu, kita sebagai generasi muda dapat mempertahankan apa yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita dan menjadikannya sebagai identitas dari maraknya hal-hal baru yang kita dapatkan dari kemudahan era globalisasi yang semakin terhubung ini gitu. Lalu apa dampaknya dari fakir berbahasa Indonesia ini? Yang pertama ada mengancam bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Jelas, karena semakin maraknya bahasa-bahasa asing membuat bahasa Indonesia mungkin lebih sedikit atau bahkan terus berkurang penggunaannya dari berbagai macam bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang semakin mudah didapatkan, didengar dan diimplementasikan oleh anak-anak muda sekarang. Terus setelahnya yang kedua mengurangi kemampuan seseorang berbahasa Indonesia. Yang ketiga, implikasi negatif terhadap bahasa Indonesia itu sendiri. Next, lalu apa solusinya? Di sini saya sudah jabarkan 3 menurut saya solusinya untuk menghadapi atau menanggulangi masalah fakir berbahasa Indonesia di kalangan anak muda ini. Yang pertama ada pendidikan bahasa Indonesia yang berkualitas. Ini termasuk ke dalam lautan pendidikan itu sendiri, tidak hanya mata pelajaran atau mata kuliah bahasa Indonesia, tapi semua mata kuliah dan mata pelajaran yang ada. Dengan memperbaiki metode pengajaran dan pembelajaran serta menyediakan kurikulum yang relevan, menarik untuk generasi muda,
itu dapat memberikan mereka motivasi untuk semakin semangat dan semakin rajin untuk mengimplementasikan dan juga belajar tentang bahasa Indonesia dengan lebih dalam dan lebih rinci lagi. Yang kedua ada peran influencer. Pengaruh influencer ini sebagai pionir terdepan untuk mempromosikan dan mengajarkan bahasa Indonesia juga sangat penting, terutama dengan format-format yang juga disesuaikan dengan kesukaan dari anak muda itu sendiri. Yang ketiga ada konten edukatif dalam bahasa Indonesia. Saat ini masih banyak konten edukatif dalam media berbahasa Inggris, terutama untuk hal-hal yang sedikit advance seperti pembelajaran terkait luar angkasa ataupun tentang sains, tentang matematika. Itu masih banyak hal-hal yang lebih rinci dan research yang lebih terbaru itu banyak yang ditulis atau dikomunikasikan dalam bahasa Inggris dibanding dengan bahasa Indonesia. Next. Lalu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, penting untuk mempelajari bahwa bahasa merupakan salah satu aspek kultural yang sangat penting dalam identitas suatu bangsa. Maraknya penggunaan kosakata bahasa asing, terutama bahasa Inggris dapat mengancam keberlangsungan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kesadaran dan penurunan pemahaman terhadap kosakata yang jarang terdengar atau terlupakan dalam bahasa Indonesia itu sendiri di kalangan anak muda, dan memberikan dampak negatif terhadap pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu dan bahasa resmi negara Indonesia. Lalu sarannya saya bagikan sebagai terusan dari solusi saya sebelumnya, yaitu ada peningkatan kesadaran. Mungkin pendidikan formal dan informal perlu ditingkatkan agar untuk menjelaskan terkait pentingnya kesadaran untuk memahami, melestarikan dan menggunakan kosakata bahasa Indonesia. Yang kedua adalah promosi bahasa Indonesia. Mungkin terdengar klise, tapi mempromosikan suatu bahasa itu adalah hal yang semakin lumrah, terlebih dengan adanya media sosial yang dapat kita jadikan sebagai media untuk lebih menyesuaikan dan lebih memberikan impact dan memberikan dan menyesuaikan peran dari bahasa Indonesia itu sendiri. Lalu ada inovasi dalam pengajaran, mungkin gaya mengajar dan gaya menjelaskan dari para guru itu dapat disesuaikan juga. Lalu tidak terbatas kepada guru juga, inovasi dalam pengajaran juga diperlukan dalam bentuk kolaborasi antar sektor, yaitu sektor pemerintah, swasta, masyarakat dan lain-lain dalam menyajikan dan memberikan sebuah konten untuk anak muda dan generasi di bawahnya yang masih kecil-kecil itu agar dapat menyadari dan terus semangat untuk mempelajari bahasa Indonesia itu sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.